Oke, selamat pagi ataupun selamat siang. Hari ini saya akan memberikan keterangan atau memberikan sedikit penjelasan mengenai konsep dasar penganggaran untuk mata kuliah e-budgeting. Hari ini adalah pertemuan kedua, jadi kita masih membahas tentang teori-teorinya, konsep dasarnya, tentang penganggaran atau e-budgeting. Setelah ini mungkin kita akan lebih baik hitung-hitungan, tapi untuk hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang teorinya. Baik, langsung saja kita mulai untuk slide pertama. Untuk overview-nya, di sini materinya mungkin sama dengan tugas yang sudah Anda kerjakan minggu lalu. Nanti kalian bisa sekalian cek apakah jawaban kalian sudah sesuai atau mungkin kurang, nanti bisa ditambahkan, atau justru kalian malah punya referensi lebih daripada materi yang saya berikan. Jadi nanti bisa sambil dicocokkan. Oke, kita di sini akan mempelajari ya, tentang mulai dari konsep dasarnya anggaran, kemudian nanti akan ada anggaran versus ramalan, kemudian fungsinya anggaran, tujuan penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran, keunggulan dan kelemahannya anggaran itu apa, ada ya di tugasnya yang kemarin, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Selanjutnya juga akan ada prinsip-prinsip penyusunan anggaran, dan yang terakhir kita akan mencoba memahami tentang pengorganisasian penyusunan anggaran. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian anggaran dulu. Jadi sebenarnya penganggaran atau anggaran itu adalah salah satu bagian dari kegiatan di dalam suatu organisasi ataupun di dalam suatu perusahaan, karena kita di sini membahasnya tentang budgeting di proses budgeting di perusahaan, maka kita akan lebih banyak membahas di perusahaan ya. Nah, di dalam perusahaan itu akan ada manajemen, ada orang-orang yang mengurus perusahaan, dan setiap perusahaan itu pasti punya goals-nya, punya objektifnya masing-masing. Tiap perusahaan pasti berbeda. Nah, goals dan objektif setiap perusahaan itu akan dicapai ketika mereka sudah memiliki rencana kegiatan untuk mencapai tujuannya tadi. Jadi ketika kalian punya goals, kalian punya objektif, kan tidak serta-merta kalian nunggu aja. Saya pengen lulus 2 tahun lagi, tapi kalian nggak pernah masuk kelas, tapi kalian nggak pernah ngerjain tugas, ya sama aja. Itu hanyalah angan-angan atau impian aja, tidak bisa direalisasikan. Begitu juga dengan angan-angan atau cita-citanya perusahaan. Itu bisa tercapai ketika mereka punya rencana kegiatan. Dan karena ini di dalam suatu organisasi atau ini dalam suatu perusahaan, pasti ada step by step-nya, ada tahapannya, ada hal-hal yang harus dilalui ketika ingin melaksanakan atau mencapai tujuannya. Nah, itu nanti masuk ke dalam anggaran. Nah, ketika perusahaan itu sudah punya goals atau sasarannya, mereka akan bahas di dalam manajemennya. Nah, dari manajemen itu, mereka akan membentuk perencanaan. Nah, perencanaan itu salah satunya adalah anggaran. Oke, nah kemarin juga ada tugas kalian adalah mencari tahu apa itu perbedaannya antara planning dan juga budgeting. Nah, silakan kalian bisa cocokkan dengan jawaban kalian. Ada yang sama atau yang berbeda? Kemudian salah satu tipsnya juga adalah ketika kalian memperoleh soal, tugasnya adalah membandingkan atau sebutkan perbedaan, silahkan Anda buat formatnya seperti ini. Jadi ada A, ada B. Kalau kemarin kan tugasnya apa perbedaan antara planning dan juga budgeting. Jadi kalian tulis di sini ada planning, kemudian di sisi kanan ada budgeting. Nah, nanti kalian bisa membandingkan antara poin-poinnya planning dan juga poin-poinnya budgeting. Jadi seperti itu. Ketika kalian ada tugas membedakan atau sebutkanlah perbedaan atau apa bedanya A dan B. Nah, akan lebih bagus, akan lebih rapi ketika kalian buatnya seperti ini. Daripada kalian buat yang pertama nanti di atas tentang planning, di bawahnya adalah budgeting. Itu akan sangat sulit untuk dibaca orang lain. Jadi, lebih bagus dibuat dibandingkan seperti ini di tabel. Oke, secara simpelnya, planning itu adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang. Jadi,
next period apa yang akan dilakukan. Nah, di dalam rencana itu atau planning itu ada beberapa hal. Pertama ada tujuan, kebijakan, peraturan, metode, strategi, standar, prosedur, dan yang terakhir adalah anggaran atau budgeting. Jadi anggaran itu adalah bagian dari planning. Nah, anggaran ini termasuk dalam salah satu bentuknya planning. Planning tadi adalah salah satu cara untuk mencapai tujuannya. Nah, di dalam anggaran atau budget, di sini adalah terdiri dari rencana yang tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi. Dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Jadi satuannya adalah rupiah, dolar, atau terserah kalian mau pakai mata uang apa. Nah, sedangkan budgeting ini adalah prosesnya. Kalau tadi anggaran atau budget adalah rencananya, kalau budgeting atau penganggaran adalah prosesnya. Jadi yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan adalah proses membentuk anggaran. Oke. Selanjutnya, untuk membentuk anggaran itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, di sini kita akan menentukan filosofi dan juga misi dari perusahaan. Biasanya ini ditentukan oleh top management, mereka yang menentukan filosofi dan misi, kemudian turun nanti berupa tujuan dan juga strategi. Selanjutnya dari tujuan dan strategi itu di-drop lagi menjadi berupa program. Nah, ini program yang akan dilaksanakan di setiap divisi, setiap karyawan, setiap bidang, dan kegiatan atau program ini pasti akan didukung oleh anggaran. Karena setiap kegiatan pasti dibutuhkan anggaran atau pendanaannya. Apalagi di dalam perusahaan ya, mereka pasti harus menentukan besaran anggarannya untuk setiap program atau kegiatan perusahaan. Jadi ini adalah prosesnya top down untuk penentuan atau perencanaan anggaran. Oke, nah di dalam menyusun anggaran itu ada hal-hal yang harus dipenuhi. Ada 3 hal. Yang pertama adalah realistis. Kenapa harus realistis? Karena anggaran ini digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau kita tidak realistis ya, berarti itu hanya sekedar angan-angan tanpa ada ukuran yang jelas. Jadi untuk menyusun anggaran kita harus realistis. Bisa nanti dilihat dari data historis masa lalu, atau mungkin nanti melihat perkembangan yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah anggaran itu harus luas. Jadi ketika kita menyusun anggaran, ya kita memang patokannya situ, tapi bukan berarti harus saklek seperti itu. Karena kondisi di masa yang akan datang itu tidak ada yang bisa memprediksi. Jadi ketika ada misalnya ada bencana yang terjadi seperti pandemi seperti ini kan, banyak perusahaan yang harus menyesuaikan anggarannya, tidak bisa saklek mengikuti anggaran yang disusun ketika sebelum masa pandemi. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi. Kemudian yang ketiga, anggaran itu bersifat kontinu. Artinya anggaran perusahaan memerlukan perhatian secara terus-menerus dan bukan merupakan suatu kejadian yang insidental. Jadi anggaran itu akan dilakukan tiap tahun dan tiap tidak hanya setahun 2 tahun ya, tapi selama perusahaan itu beroperasi mereka akan terus menyusun anggaran. Oleh karena itu harus dilakukan evaluasi tiap tahun. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu ditambah. Itu sifat-sifat dalam menyusun anggaran. Oke, kemarin juga ada soal apa sih bedanya anggaran sama ramalan? Kan sama-sama membahas tentang masa depan. Tapi ada dua hal yang sangat mendasar yang menjadikan perbedaan antara anggaran dan juga ramalan. Kita paling simpel ambil yang paling atas dulu ya. Kalau anggaran itu biasanya mereka dalam bentuk uang. Tadi sudah saya sebutkan bisa aja rupiah, atau dolar mungkin. Tapi kalau ramalan biasanya dalam ukuran moneter atau malah bukan moneter. Jadi biasanya mereka hanya disebutkan tahun depan penjualan akan meningkat. Tapi meningkatnya berapa persen, dasarnya apa, itu nggak ada ketika ramalan. Tahun depan ekonomi kita akan membaik karena sudah ada vaksin, jadi akan lebih bagus. Tapi dia tidak menjelaskan membaiknya berapa persen sih, dasarnya apa. Kalau cuma ada vaksin, ya memang ada vaksin. Tapi bagaimana cara menghitungnya, diubah ke dalam rupiah, bagaimana caranya? Itu tidak ada. Nah itu makanya ramalan itu sangat sulit dipertanggungjawabkan. Sedangkan anggaran lebih bisa dipertanggungjawabkan karena mereka punya dasar, ada hitungannya, ada peraturannya, ada dasar-dasarnya untuk menentukan anggaran. Kemudian biasanya kalau anggaran itu untuk 1 tahun, ada jangka waktunya 1 tahun. Tapi kalau ramalan dia bisa sampai
mau kapan, mau besok juga diramalkan juga bisa, atau tahun depan juga bisa, atau ramalan 5 tahun yang akan datang bisa, karena mereka tidak ada dasarannya. Ramalan itu digunakan untuk berapa tahun. Kemudian kalau untuk anggaran, pasti ada komitmen manajemennya, karena yang membentuk di sini adalah dari manajemen, jadi eh, cukup cukup melibatkan manajemen di dalam prosesnya, sehingga manajemen harus terlibat secara penuh di dalam proses perealisasian anggaran. Nah, kalau si ramalan, si peramalnya ini tidak bertanggung jawab atas tercapainya ramalan, jadi dia terserah mau ngomong apa, mau tahun depan itu ekonominya bagus, mau tahun depan itu ekonominya jelek, itu terserah ramalan atau si peramalnya itu tadi. Oke, kemudian kalau anggaran itu ada legalitasnya, jadi dia harus disetujui oleh pimpinan atau nanti yang bertanggung jawab atas anggaran itu. Nah, kalau ramalan kan tidak ada yang bertanggung jawab, jadi tidak perlu ada nilai legalitasnya. Dan biasanya ketika ada kondisi khusus tadi, seperti tadi bencana alam, dia akan dievaluasi lagi. Nah, tapi dievaluasinya tidak bisa serta-merta langsung diperbaiki, karena kalau anggaran sudah ada patokannya ya, jadi tidak bisa langsung diganti. Sedangkan kalau ramalan, kalau ada informasi baru ya ganti lagi aja, nggak ada batasannya, nggak ada aturan boleh diganti apa enggak. Kemudian untuk anggaran, secara periodik realisasinya dibandingkan dengan anggaran dan penyimpangannya itu dianalisis dan ditentangkan atau ditindaklanjuti. Jadi anggaran itu dibentuk pada awal tahun, kemudian nanti akan dihitung di akhir tahun realisasinya seperti apa. Kemudian nanti dibandingkan. Apakah anggaran dan juga realisasi itu sama atau enggak? Ketika ada selisih yang cukup besar, itu bisa menunjukkan bahwa, oh, berarti divisi ini atau bidang ini kurang baik kinerjanya karena anggaran yang diajukan dengan realisasinya cukup jauh. Realisasinya hanya sekitar 5 miliar, padahal anggarannya sekitar 10 miliar. Nah, sisa 5 miliar nih kemana? Mungkin dia tidak produktif, mungkin juga ada alasan yang lain. Nah, itu nanti bisa jadi landasan pengukuran bagi SDM untuk mengukur, oh ini bidang ini perlu dikembangkan atau enggak. Nah, sedangkan kalau ramalan itu tidak bisa dipakai untuk dasar perhitungan kinerja. Oke, itu yang membedakan antara anggaran dan juga ramalan. Kemudian di fungsi anggaran hampir mirip dengan fungsinya manajemen, ada planning, coordinating, dan controlling. Kalau planning, ya dasarnya ya, planning ini anggaran ini sebagai dasar kegiatan di dalam satu perusahaan. Jadi dia bisa membantu kegiatan-kegiatan atau program-program apa yang akan dilakukan perusahaan. Kemudian untuk coordinating atau mengkoordinasi, dengan adanya anggaran ini bisa membantu pimpinan, baik itu misalnya CEO, CFO, atau mungkin nanti manajer-manajer untuk mengkoordinasikan anggota-anggotanya atau anak buahnya di bawahnya supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan kegiatan yang sudah disusun melalui anggaran. Kemudian yang terakhir adalah controlling. Nah, tadi kan sudah mengkoordinasi di si manajer. Nah, dengan adanya anggaran dia bisa tahu nih mana anak buahnya yang sudah bekerja sesuai dengan aturannya, sudah sesuai dengan anggarannya apa belum. Jadi dia bisa mengkontrol, oh ini divisi ini nih kurang bagus kinerjanya karena anggarannya tidak terpenuhi. Ada juga yang divisi ini kinerjanya bagus karena dia sudah sesuai dengan anggaran yang diajukan pada awal tahun. Jadi hampir mirip dengan manajemen. Ada fungsinya planning, kemudian tadi coordinating and controlling. Oke, nah tujuan penyusunan anggaran sebenarnya ada banyak. Nggak akan saya bahas satu-satu ya. Saya coba ambil yang nomor satu ini adalah untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Ini adalah dasar penyusunan anggaran, tujuannya anggaran. Jadi ketika perusahaan itu punya cita-cita, punya visi dan misi, itu realisasinya dalam bentuk apa? Nah, bentuk realnya paling gampang dilihat dari anggaran. Karena anggaran itu cerminan dari kegiatannya perusahaan. Nah, sedangkan kegiatannya adalah tahap-tahapannya bagaimana perusahaan bisa mencapai tujuan atau visi misinya. Misalnya, saya ambil contoh, salah satu perusahaan yang punya visi misi yang cukup jelas, mungkin yang udah banyak dikenal ya, kita ambillah Body Shop. Body Shop itu salah satu
produk kosmetik yang dia sangat mengunggulkan nilai-nilai menjaga lingkungan, eco-friendly. Salah satunya adalah dia tidak pernah memakai plastik bag, kemudian mereka menerima reusable package. Jadi setiap kita mengembalikan kemasannya, kita akan dapat poin. Dan di sana mereka akan menggunakan botol itu untuk digunakan produksi lagi. Tapi tentu dengan prosedur tertentu supaya botolnya itu tetap higienis ya. Nah, karena dia sudah berkomitmen untuk menjaga lingkungan, pasti kegiatan-kegiatan promosinya pun akan ada hubungannya dengan eco-friendly tersebut. Misalnya mereka melakukan donasi atau membantu mengembangkan, memperbaiki hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Dan itu salah satu bentuk promosinya. Dan nggak mungkin kan mereka bikin kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya yang melukai binatang misalnya, atau misalnya apalagi ya, hal-hal yang mungkin mencerminkan tidak menjaga lingkungan. Jadi mereka programnya, kegiatannya disesuaikan dengan visi misinya tadi. Nanti diingat lagi yang tadi prosedurnya ketika akan menyusun anggaran. Oke, selanjutnya klasifikasi anggaran atau ada beberapa jenis anggaran itu berdasarkan ruang lingkup, kemudian fleksibilitas, kemudian ada juga jangka waktu. Kemarin sudah ada tugasnya ya. Saya rasa kalian udah tahu, udah ketemu jawabannya juga, bisa dicocokkan. Untuk ruang lingkupnya, anggaran itu dibagi jadi dua. Ada komprehensif dan parsial. Dari kata-katanya kalian sudah bisa paham bahwa komprehensif itu anggarannya secara menyeluruh. Setiap bidang, setiap bagian, setiap divisi yang ada di perusahaan itu dijadikan satu. Dan itu akan mencakup anggaran penuh perusahaan. Kemudian yang kedua ada anggaran parsial. Anggaran parsial itu anggaran yang disusun per bidangnya atau per divisinya. Misalnya anggaran khusus untuk marketing atau pemasaran, divisi pemasaran. Kemudian ada anggaran khusus divisi SDM. Nanti di anggaran SDM itu dibagi lagi. Ada untuk pengembangan kinerja pegawai, ada yang untuk misalnya pelatihan atau workshop, nanti ada sendiri-sendiri lagi. Itu untuk anggarannya. Kemudian yang kedua adalah anggaran berdasarkan fleksibilitasnya. Nah, nanti ada yang anggarannya fix atau bisa diganti-ganti. Kemudian ada anggaran yang bersifatnya continuous. Nah, kalau fix itu anggaran yang disusun berdasarkan periode waktu tertentu, volumenya juga tertentu, dan berdasarkan volume itu nanti ditentukan revenue, cost, and expense. Dan serta tidak diadakan revisi secara periodik. Yang membedakan adalah ini. Nah, sedangkan continue mereka sama. Anggaran yang disusun untuk periode waktu tertentu, volumenya tertentu, kemudian yang direncanakan volumenya juga tertentu. Tadi ada revenue, cost, expense, dan yang membedakan adalah ada revisi secara periodik. Kalau udah ada revisi, kemudian ada perbaikan, ya nanti ditambahkan anggaran untuk misalnya 1 triwulan atau periode anggaran berikutnya. Itu untuk jenis anggaran berdasarkan fleksibilitasnya. Kemudian ada yang berdasarkan jangka waktunya. Yang jangka waktu ini nanti akan ada jangka waktu pendek, ada jangka waktu panjang. Kalau pendek itu anggaran operasionalnya menunjukkan kegiatan biasanya 1 tahun atau kurang. Dengan jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Ada juga yang 5 tahunan, ada yang 10 tahunan. Kalau jangka waktu gampang lah ya memahaminya. Kemudian ada juga keunggulan dan kelemahan anggaran. Kemarin juga udah jadi tugas. Kalau keunggulannya, dengan membentuk anggaran, ini bisa digunakan oleh bagi manajemen, hasil proyeksinya ini menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan. Jadi ketika kita punya anggaran, kita bisa tahu mana yang bisa menguntungkan bagi perusahaan. Kita ada pilihan, ada datanya, dan bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Kemudian dalam menyusun anggaran itu diperlukan analisis yang teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan, dan analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut. Kemudian anggaran ini merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal, ini anggaran bisa dijadikan salah satu alat pengukur kinerja pegawai ataupun
divisi. Ketika dia sudah bisa memenuhi anggarannya, dilaksanakan sampai akhir tahun, realisasinya juga bagus, itu artinya kinerjanya juga bagus. Kemudian anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi, sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajiban. Dengan adanya anggaran, tiap karyawan, tiap bidang bisa tahu, oh dia kewenangannya sampai sini, job desk-nya dia sampai sini. Jadi dia tidak melampaui job desk-nya atau kurang dari job desk-nya. Kemudian di sini ada sense of participation. Ini salah satu hal yang penting dengan munculnya anggaran. Ketika menyusun anggaran, setiap divisi, setiap bidang pasti harus melibatkan anggotanya dan mereka berperan serta dalam membentuk kegiatan. Ketika mereka sendiri yang membentuk kegiatan itu, mereka punya rasa bertanggung jawab atas kegiatan itu atau sense of participation atau sense of belonging, memiliki perusahaan itu. Nah, dengan adanya sense itu pasti orang yang bekerja itu akan berbeda dengan orang yang hanya disuruh-suruh. Orang yang merasa memiliki perusahaan, orang yang merasa memiliki anggaran itu, orang yang merasa memiliki kegiatan itu pasti akan lebih semangat atau lebih dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatannya daripada yang mereka hanya disuruh, nah, coba kamu kerjain kegiatan ini, kamu coba kerjain apa ya, promosinya ini aja, cuma disuruh-suruh aja, itu akan berbeda. Jadi salah satu keunggulannya adalah sense of participation. Selanjutnya ada juga kelemahan untuk anggaran. Salah satunya karena anggarannya hanya rencana dan rencana itu bisa berhasil ketika itu dia sudah benar-benar dilaksanakan. Jadi ini masih planning aja, jadi belum benar-benar bisa digunakan sebagai realisasi sampai pada tahapan ketika Anda sudah menyelesaikan semua anggaran. Jadi akan banyak ketidakpastian, akan banyak ketidakjelasan sampai itu semua direalisasikan. Kemudian ada juga kondisi yang terjadi tidak selalu 100% sama yang diramalkan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, ada kemungkinan terjadi hal yang tidak bisa kita prediksi. Ya, ambil contoh ya seperti ini, ketika ada pandemi, akhir tahun 2019, banyak perusahaan yang sudah merencanakan banyak hal, mengembangkan bisnisnya, membuka cabang di negara baru, atau membuka pabrik baru di daerah yang baru lagi, atau membuka market share-nya lebih besar lagi. Tapi ketika sudah mulai masuk tahun 2020, tahun 2020 bulan Maret, sudahlah semua mimpi-mimpi itu jatuh satu persatu. Akhirnya mereka harus mengantisipasi dengan memperbaiki anggarannya. Bukan untuk mengembangkan atau memajukan bisnisnya, tapi bahkan mereka hanya sekedar paling nggak bisnisnya bisa bertahan. Mereka tidak mengharapkan positif. Mungkin mereka juga tidak bisa mengharapkan nol atau sama dengan tahun lalu. Mereka hanya bisa bertahan paling nggak negatifnya itu lebih sedikit. Itu yang terjadi tahun 2019, tahun 2020. Oke, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini berasal dari di dalam perusahaan. Misalnya, ada data penjualan tahun lalu. Itu pasti bisa menjadi dasaran kita menentukan berapa banyak yang akan kita jual untuk tahun ini. Dan untuk penganggarannya. Kemudian ada kebijaksanaan perusahaan. Udah pasti ya, peraturan-peraturan. Kemudian kebijakan, misalnya tahun ini kita akan mengeluarkan produk baru. Berarti ketika ada produk baru, program-program untuk promosi itu pasti digencarkan. Kemudian kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan. Kita harus melihat dulu, tiap perusahaan kadang tiap tahun kapasitas produksinya bisa berkembang, bisa naik, bisa turun, dan itu harus disesuaikan. Kemudian kalau kita berbicara masalah kapasitas produksi, nanti kita akan juga membicarakan tenaga kerjanya, karena itu berkaitan. Kemudian juga akan ada membicarakan modal kerja, termasuk juga fasilitas yang dimiliki perusahaan. Kalau misalnya kita kapasitas produksi dinaikkan, berarti kita butuh tenaga kerja yang lebih banyak. Tenaga kerja yang lebih banyak, itu akan tertarik kerja di perusahaan kita, salah satunya dengan fasilitas yang kita berikan. Jadi itu akan punya efek yang banyak ketika kita menentukan dari awal tadi kapasitas produksinya. Dan juga ada beberapa faktor internal lainnya. Sedangkan faktor eksternal di sini adalah faktor-faktor yang muncul dari luar perusahaan. Misalnya, kondisi persaingan yang ada di market kita atau industri yang kita jalani di perusahaan tersebut. Kemudian ada tingkat pertumbuhan penduduk, tingkat penghasilan masyarakat, tingkat penyebaran penduduk. Kemudian ada
faktor-faktor demografi lainnya, agama, adat istiadat, kebiasaan masyarakat. Jadi beberapa faktor demografi itu secara tidak langsung akan mempengaruhi dalam penyusunan anggaran. Misalnya tingkat pertumbuhan penduduk. Ketika ada pertumbuhan penduduk, berarti manusianya lebih banyak. Ketika manusianya lebih banyak, ada kemungkinan tingkat penjualan kita meningkat. Tapi kan tidak pasti. Ya bisa jadi pertumbuhan penduduknya meningkat, tapi tidak dengan tingkat penjualan kita. Bisa aja dia beli produk punya pesaing kita. Jadi tidak langsungnya itu di situ. Bisa punya pengaruh ke tempat kita, bisa juga tidak. Tergantung nanti bagaimana kita mengembangkan produk kita. Oke. Ini kemarin juga udah jadi tugas. Prinsip penyusunan anggaran ada 9. Saya rasa nggak akan saya jelaskan secara mendetail ya. Prinsip-prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama ada manajemen involvement. Jadi harus ada keterlibatan manajemen di dalam penyusunan anggaran. Karena mereka yang melaksanakan dan mereka yang tadi di atas itu top manajemen yang punya visi misi. Dan makin turun ke bawah mereka akan lebih masuk ke realisasinya berupa yang terakhir adalah penyusunan anggaran. Kemudian ada organizational adaptation. Jadi rencana keuangan itu harus disusun berdasarkan struktur organisasi, di mana ada ketegasan garis wewenang dan tanggung jawab. Jadi seorang manajer itu tidak dapat memindahkan tanggung jawabnya atas suatu pekerjaan walaupun dapat melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahannya. Jadi manajer boleh memberikan wewenang, tapi tanggung jawabnya tetap ada di akhirnya di manajer. Kemudian ada responsibility accounting. Agar rencana keuangan itu dapat dilaksanakan dengan baik, maka dia harus didukung dengan adanya sistem responsibility accounting yang polanya itu disesuaikan dengan pertanggungjawaban organisasi. Jadi kita akan balik lagi struktur organisasinya seperti apa, posisinya apa, kewenangannya seperti apa. Kemudian ada goals orientation. Nah, di sini adalah penetapan tujuan yang realistis akan menjamin kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi orientasi tujuannya itu harus jelas, harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kita tidak bisa, ya kita boleh bermimpi, tapi mimpinya untuk mimpi di dalam perusahaan ini ya kita harus realistis berdasarkan apa yang kita miliki dan apa yang bisa kita miliki. Kemudian ada full communication. Ini perencanaan, dalam suatu perencanaan dan pengendalian dapat berjalan efektif apabila antara tingkatan manajemen, top, middle, and lower manajemennya itu punya pemahaman yang sama, serta tanggung jawab dan sasaran yang harus dicapai. Nah, mereka punya pemahaman yang sama ketika komunikasi tiap level itu lancar. Nah, kalau misalnya dari bawah ke atas susah komunikasinya, ya mereka akan susah mendapatkan apa informasi yang ada di bawah. Sehingga kebijaksanaan dari yang atas itu akan sulit sesuai diterapkan dengan yang ada di bawah. Jadi komunikasi itu perlu, tidak hanya di perusahaan, tapi dari segala lini kehidupan komunikasi itu adalah salah satu hal yang sangat penting. Kemudian ada realistic expectation. Di sini adalah perencanaan tadi itu harus sesuai dengan realita yang ada. Kita tidak boleh terlalu konservatif atau optimis. Jadi harus jelas kita punya goals apa, didasarkan oleh apa. Itu yang harus kita pahami. Kita tidak boleh terlalu berlebihan atau tidak boleh terlalu pesimis, tidak boleh terlalu sedikit dalam mencapai target. Oke, kemudian timeless. Nah, laporan-laporan informasi harus diterima manajer tepat pada waktunya sehingga informasi tersebut efektif dan berguna bagi manajemen. Jadi ketika ada informasi, misalnya tadi akan ada misalnya ada kebijakan terbaru dari pemerintah berkaitan dengan pajak, dan informasi itu harus cepat dicerna oleh perusahaan supaya mereka bisa cepat-cepat menyesuaikan dengan anggaran yang disusun di dalam perusahaan. Ketika udah lewat, biasanya itu nanti akan merusak anggarannya atau program kegiatan yang sudah direncanakan perusahaan. Kemudian ada flexible application. Jadi perencanaan itu tidak boleh kaku, tetapi harus terdapat celah untuk perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Tadi sudah saya jelaskan ya, contoh ketika ada bencana, anggaran juga harus disesuaikan dengan dampak yang timbul karena bencana tersebut.
Kemudian ada reward and punishment. Jadi anggaran ini bisa digunakan oleh manajemen untuk penilaian kinerja sebagai dasar. Ketika mereka sudah sesuai dengan anggaran, anggarannya terpenuhi, realisasinya sesuai dengan anggaran, ada kemungkinan bahwa menunjukkan kinerjanya dia cukup bagus. Ketika kinerjanya bagus ya dia bisa dapat reward. Dasarnya tadi, dia sudah realisasinya sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan di awal tahun. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika dia kinerjanya buruk atau realisasinya kurang dari anggaran, ya berarti dia dapat punishment karena dia tidak bisa memenuhi kinerja yang sudah dia canangkan di awal tahun. Oke. Nah, kita masuk ke bagian akhir. Di sini ada organisasi penyusunan anggaran. Ada beberapa tahap yang harus kita lakukan ketika kita menyusun anggaran. Mulai dari menganalisis dulu, biasanya manajemen akan menganalisis informasi masa lalu. Bisa penjualan, bisa data karyawan, data daya beli masyarakat, kemudian nanti diantisipasi, kemudian disesuaikan dengan SWOT-nya. Setelah kita menganalisis informasi eksternal, internal, dan juga SWOT yang dimiliki oleh perusahaan, kemudian kita menyusun rencana strategik dan programnya. Nah, setelah ada rencana strategik dan program, kita mengkomunikasikan tujuan, strategi pokok, dan program. Kemudian kita akan memilih taktik, koordinasi, dan mengawasi operasinya. Setelah selesai, baru kita menyusun usulan anggaran. Biasanya setelah menyusun itu kita akan ada revisi berulang kali dengan biasanya komisi anggaran. Terus nanti akan dilakukan revisi, menyerahkan revisi usulan anggaran, kemudian nanti baru disetujui revisi usulan anggaran dan merakit menjadi satu anggaran perusahaan yang penuh atau komprehensif. Nah, revisi dan penetapan final anggaran perusahaan itu diajukan kepada pimpinan perusahaan atau CEO. Dan pengesahannya itu biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dalam PT itu biasanya melalui RUPS atau perusahaan yang TBK ya. Nah, kita coba lihat melalui bagian ini. Ini ada bagian struktur organisasi penyusunan anggaran. Jadi di atas, paling atas sendiri, ini untuk PT ya, itu akan ada RUPS atau Dewan Komisaris. Nah, nanti di dalam RUPS inilah anggaran itu disetujui atau diketok palukan. Nah, sedangkan yang menyusun itu adalah di bagian bawah, di manajer setiap departemen. Jadi nanti akan ada proses penyusunan anggaran, kemudian dibawa ke manajer departemen, dari bawah sini dibawa ke atas, ke komite anggaran. Nah, nanti dari turun ke bawah ini biasanya akan ada sedikit revisi lah, revisi-revisi, kemudian dari Departemen Anggaran juga akan memberikan masukan. Nanti dari sana dari setiap departemen akan dikumpulkan oleh komite anggaran. Komite anggaran kemudian dibawa ke RUPS. Nah, setelah disetujui oleh RUPS, barulah dari komite anggaran di top down-kan ke setiap departemen. Nanti akan ada penetapan kebijakan pokok perusahaan. Itu prosesnya ya. Jadi dari bawah bawa ke atas, disetujui dari atas, turun ke bawah lagi. Oke. Nah, sebenarnya siapa sih yang ada di komisi anggaran itu? Yang ada di komisi anggaran itu salah satunya adalah seorang dewan direksi. Kemudian nanti akan ada manajer dari setiap bidang. Biasanya akan ada manajer di bidang pemasaran, terus ada manajer produksi, manajer keuangan, kemudian manajer bagian umum, administrasi, dan personalia. Jadi gabungan antara beberapa manajer dan anggota direksi itulah yang termasuk di dalam komisi anggaran. Nah, fungsi pokok komite anggarannya tentu saja mereka menentukan kebijakan umumnya, kemudian meminta, menerima, dan menelaah taksiran anggaran individual, kemudian mereka akan menyarankan revisi dari setiap masing-masing departemen atau divisi, kemudian menyetujui anggaran dan revisi anggaran, dan menerima serta menganalisa laporan anggarannya. Jadi di tahap akhir setiap bidang itu ada di komite anggaran. Nah, hubungannya budgeting dengan accounting itu apa? Nah, accounting itu menyediakan data historis untuk tujuan analisis dalam menyusun rencana perusahaan. Kan di awal proses perencanaan kita harus menganalisis informasi internal dan eksternal. Nah, informasi internal itu disediakan oleh bidang akuntansi. Kemudian komponen budgeting yang dinyatakan secara finansial itu disusun dalam format accounting. Pasti laporan anggaran yang kita ajukan itu formatnya ya laporan akuntansi lah ya, karena kita base-nya kan dari keuangannya dari laporan akuntansi. Kemudian accounting menyediakan data aktual yang digunakan untuk evaluasi atau performance report. Nanti di akhir realisasi anggaran itu formatnya akan disediakan oleh accounting.
Oke, saya rasa sampai sini dulu materi kita. Nanti kalian bisa cocokkan jawaban kalian dengan apa yang kalian pahami, kemudian apalagi yang kalian dipertanyakan, nanti kalian cocokkan lagi, kemudian nanti saya akan menerima pertanyaan dari kalian setelah ini. Saya rasa sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.